Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi penilaian non-tes. Kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama ada Indriani Cahyuningsi, yang kedua ada Nada Solehah, yang ketiga Jalza Afni Azahra, selanjutnya ada Ida Hovifah. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Indriani Cahyuningsi. Kepada Indriani Cahyuningsi dipersilakan. Non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi ini bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara ini cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab, lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada angket. Nah, angket ini sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ida Hovifah. Kepada Ida Hovifah dipersilakan. Selanjutnya itu ada evaluasi sikap dan keterampilan. Evaluasi sikap, menurut para ahli, sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen afektif, kognitif, dan komponen konatif. Evaluasi sikap sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya yang sistematis untuk mengukur tingkat belajar siswa yang telah dijalani berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak, berpikir, berpersepsi dalam menghadapi objek, ide, suatu, dan nilai yang meliputi aspek afektif, kognitif, maupun konatif. Selanjutnya itu ada pentingnya penilaian sikap, terdiri dari fungsi instrumental, di mana fungsi instrumental adalah mengekspresikan keinginan umum kita untuk mendapatkan manfaat atau hadiah yang menghadapi hukuman. Lalu ada fungsi pengetahuan yang membantu kita memahami dunia yang membawa keteraturan berbagai informasi yang harus kita asimilasikan. Lalu ada fungsi ekspresif di mana mengekspresikan nilai-nilai kita atau mencerminkan diri kita. Selanjutnya ada fungsi mempertahankan ego, yaitu melindungi kita dari kecemasan atau ancaman bagi harga diri kita. Dan yang terakhir ada fungsi penyesuaian sosial, yaitu membantu kita merasa menjadi bagian dari suatu komunitas. Selanjutnya ada objek penilaian sikap dan teknik evaluasi sikap. Yang pertama, objek penilaian sikap terdiri dari sikap terhadap pelajaran, sikap terhadap SKKD dan indikator pembelajaran, sikap terhadap guru pengajar, sikap terhadap proses pembelajaran. Lalu untuk teknik evaluasi sikap sendiri itu terdiri dari observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Oke, selanjutnya itu ada evaluasi keterampilan, di mana kompetensi ranah psikomotorik meliputi kompetensi yang dapat diraih dengan aktivitas pembelajaran, bukan tes, melainkan sebuah kinerja atau performance, imajinasi, kreativitas, dan karya-karya intelektual lainnya. Lalu, pendidikan
menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian. Penilaian kompetensi itu terdiri dari penilaian praktek atau tes praktek dan penilaian proyek. Oke, selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Zalza Afni Azhara. Kepada Zalza dipersilakan. Selanjutnya di sini ada skala Likert. Evaluasi berupa proses pengumpulan berbagai informasi atau data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan dari sebuah program sudah tercapai serta suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran dicapai oleh adanya suatu rencana atau program. Dalam proses terdapat banyak alat analisis yang dapat digunakan, di antaranya salah satunya teknik analisis. Untuk mengevaluasi adalah teknik skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program atau kebijakan perencanaan. Adapun fungsi skala Likert ialah menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program, menilai manfaat pelaksanaan suatu kebijakan atau program, dan mengetahui kepuasan stakeholder terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Adapun bentuk pernyataan dalam skala Likert ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Untuk yang bersifat positif, poin 1 untuk sangat tidak setuju, poin 2 untuk tidak setuju, poin 3 ragu-ragu, poin 4 setuju, poin 5 sangat setuju. Dan untuk yang negatif, poin 1 sangat setuju, poin 2 setuju, poin 3 ragu-ragu, poin 4 tidak setuju, dan poin 5 sangat tidak setuju. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yang di mana di sini materinya tentang analisis skala sikap dan lembar observasi. Lanjut, teknik penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran. Kalau oleh guru mata pelajaran ini, prosesnya itu selama proses pembelajaran penilaiannya. Nah, kalau untuk penilaian selama siswa di luar jam pelajaran itu biasanya dinilai oleh guru bimbingan konseling dan wali kelas. Nah, terus ada juga penilaian diri atau penilaian antar teman yang dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapot. Lanjut. Selanjutnya ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada yang utama dan ada yang penunjang. Nah, kalau yang utama itu ada dua, yaitu yang pertama itu observasi oleh guru mata pelajarannya selama 1 semester. Itu dilaksanakannya saat proses pembelajaran. Yang kedua ada observasi oleh wali kelas dan guru BK. Itu selama 1 semester. Nah, dan dilaksanakannya di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Terus ada juga penilaian sikap sebagai penunjang. Nah, ini tuh sebagai penunjang itu contohnya penilaian antar teman dan penilaian diri. Dilaksanakannya sekurang-kurangnya itu 1 kali menjelang UAS. Lanjut. Berikut ini ada tabel contoh lembar penilaian diri siswa atau Likert Skal. Nah, di situ ada petunjuknya. Berilah tanda centang
pada kolom yang misalnya pernyataannya saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau tidak pernah, checklist yang bagian kolom 1, kalau kadang-kadang checklist yang bagian 2, kalau sering checklist yang bagian 3, ya kalau selalu checklist yang bagian 4, berikut pun seterusnya. Oke, lanjut. Yang kedua ada tabel contoh format penilaian antar teman. Nah, ini tuh petunjuknya berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Misalnya pernyataannya teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Jawabannya iya atau tidak aja gitu, tanpa ada kadang-kadang sering kayak gitu. Cuman pernyataan sikap iya atau tidak. Lanjut. Selanjutnya ada contoh tabel lembar penilaian antar teman, Likert Scale. Nah, kalau di sini tuh petunjuknya berilah tanda centang pada kolom 1 jika tidak pernah, kolom 2 jika kadang-kadang, 3 sering, atau 4 selalu. Jadi misalnya pernyataannya teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Itu temannya, misalnya kalau tidak pernah checklist yang kolom 1, kalau kadang-kadang checklist yang kolom 2, terus kalau yang sering checklist kolom 3, dan kalau selalu checklist kolom 4, begitupun seterusnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.